Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Satono dan kali ini saya akan share terkait dengan bagaimana sih mengekstrak referensi dari Google Scholar. Tentunya nanti tidak ada di Google Scholar, saya akan share terkait dengan bagaimana mengekstrak data dari Dimension, data artikel ya. Dari Dimension, bagaimana mengekstrak data dari Scopus, bagaimana mengekstrak data dari Web of Science gitu. Dan dari Eric. Nanti kita akan coba itu. Tapi intinya saya ingin share terkait dengan Google Scholar. Karena mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu caranya, makanya saya share. Yang kedua, ini dari background saya juga. Saya tadi bingung juga terkait dengan bagaimana mengekstraknya. Kenapa? Karena gini kasusnya. Jadi saya menggunakan Publisher Paris ya. Saya menggunakan Publisher Paris. Sebenarnya ini udah enak menggunakan Publisher Paris itu. Jadi menggunakan Publisher Paris ini, saya tinggal ketik aja di sini misalnya. ADDIE model misalnya. Habis itu N mathematics, misalnya seperti itu. Nah, ini saya menggunakan boolean operator ya, menggunakan boolean operator, jadi kayak inilah. Oke, search. Nah, dapatnya berapa nih? 9. Ya 9 ya, dapatnya 9. Tapi ketika kita di Google Scholar, saya gini, ADDIE model and misalnya mathematics. Ada berapa? Banyak. Kenapa? Karena di sini ada 10 page. Per page-nya ada sekitar 10-an kalau nggak salah. Ya lebih lah. Ya 10-an. Nah, maksud saya ini intinya. Jadi kalau misalnya kita cari dari Publisher Paris, itu cuma dapat sekian. Kita dapat dari Google Scholar itu dapatnya lebih. Kenapa? Karena Google Scholar itu dia mencari artikelnya tuh sampai ke dalam artikelnya. Di abstraknya terutama, kalau yang dia log ya. Mencari katanya, paduan katanya itu sampai di artikelnya atau di abstraknya gitu. Sedangkan Publisher Paris itu bekerja hanya pada judul-judulnya saja gitu. Makanya dia bisa jadi terbatas. Gitu teman-teman. Jadi dia bisa jadi terbatas seperti itu. Nah, tentunya bagaimana cara kita, karena ini lebih banyak, maka kita ada 7.000 ya result di sini yang menggunakan ini. Terus bagaimana cara kita untuk mengekstrak data ini? Tentunya caranya adalah kalau misalnya dari Publisher Paris, sesimpel kita dari data ini, habis itu shape result, habis itu bisa ke CSV, bisa ke RIS misalnya. Kita mau coba kalau misalnya, karena saya sekarang sedang mengerjakan systematic literature review, maka saya menggunakan CSV-nya gitu, biar lebih enak. Saya menggunakan CSV, maka di sini nanti tinggal saya simpan di mana ya, di download aja, di download. Misalnya POP, coba satu misalnya. Nah, maka saya bisa save di sini. Maka nanti di download saya itu ada POP coba satu. Nah, ini POP coba satu. Nah, gitu. Di sini nanti bentuknya akan seperti ini. Enak sih bentuknya untuk dianalisis. Jadi tidak repot gitu. Maksudnya di dalamnya enak, data-datanya tuh enak untuk kita menyeleksi secara in a glance gitu. Nah, ini ada author, ada title, ada year, dan seterusnya. Kita tinggal cari aja berbasis dari ini. Nah, masalahnya tadi di sini ada di sheet, sedangkan kalau misalnya kita cek di sini banyak ini. Mana yang lebih menguntungkan? Tentunya yang di sini lebih menguntungkan. Kenapa? Karena dia walaupun tidak ada judulnya, tidak spesifik, tapi di dalamnya ada gitu. Di dalamnya, kecuali yang ini ya. Ini matematikanya ada di judul aja gitu. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya adalah kita save ini, kita klik. Nah, simpan misalnya. Dan nah, ini yang jadi masalah. Jadi kita mesti baca satu-satu. Oke, diklik dan gitu. Ini oke, saya cocok, klik dan gitu, dan seterusnya. Ini saya cocok, klik dan nanti kesel sampai capek ya gitu. Jadi gini, plus minusnya adalah kalau menggunakan POP kita dapat artikel seabrek 1000 misalnya,
tapi habis itu kita milih-milih, ya kan? Nah, kalau di sini enggak, kita milih-milih, habis itu baru kita bisa ekstrak. Jadi nanti ekstraknya kita itu sudah murni pilihan kita. Gitu. Nah, ini caranya kalau udah kayak gini, save ini, taruhlah sampelnya saya ada berapa nih? Ada 4 ya. Habis itu saya ke My Library, habis itu udah export all aja. Export kemana? Misalnya tadi ke bentuk CSV atau bentuk Ref Manager, misalnya saya pakai Ref Manager ya. Saya pakai Ref Manager. Nah, misalnya si ini, misalnya saya kasih nama di sini PS coba. Oke, PS coba, kayak gitu caranya. Nah, ini teman-teman caranya bagaimana kita mengekspor. Cuman yaitu tadi bedanya adalah menggunakan ini kita satu-satu ngeklik save tadi itu ya, kita satu-satu ngeklik save, ini save gitu, nganti kesel gitu ya. Cuman sama capeknya dengan kita ini. Jadi ini kita pindah ke Excel. Nanti kalau misalnya segini aja gampang. Cuman kalau di Excel kita sering nyari misalnya sampai 1000 atau 700, itu kita milihin satu-satu gitu, milih satu menggunakan Excel. Kita bisa misalnya modelnya kayak gini ya, modelnya kayak gini, kita misalnya ini kita ubah jadi misalnya kayak gini, habis itu kita ya gini lah. Nah, habis itu saya ingin nyari terkait dengan ADDIE misalnya, misalnya di sini saya ingin nyari ADDIE gitu, teks. Nah, ADDIE gitu, apakah ada di sini ADDIE? Tidak ada di sini. Nah, apakah di sini ada ADDIE? Teks ADDIE. Ada karena semuanya merah ya. Merah ada gitu. Nah, terus kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya mau nyari lagi, misalnya di sini mau nyari yang matematika misalnya, mathematics misalnya seperti itu, saya menggunakan yang hijau. Nah, ini ternyata semuanya ada mathematics-nya. Ya udah, enak. Nah, masalahnya nggak semuanya nanti kasusnya seperti ini. Saya bisa aja dapat data sekitar 500, 750, nggak semuanya kayak gini. Ini nyaman. Tapi ada yang 750, ada yang 500 gitu. Contoh misalnya kita mau coba misal HOTS, higher order thinking skills misalnya. Itu aja udah. Ya, mesti ada authenticating kalau kita bukan robot ya. Oke. Nah, itu ada berapa tuh? Ada banyak sekali. Nah, misalnya kayak gini nih, ada banyak sekali nih. Kalau ada banyak sekali terus gimana ini? Kita milihnya. Itu tadi caranya menggunakan ini. Pilih satu-satu gitu dan sebagainya. Nah, kalau yang ini berasanya lambat. Kita berasanya lambat, tapi kita memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita baca ini, the development of student worksheet based on relative mathematical regression. Ada dirinya, oke simpan. Saya kayak gitu, udah lanjut gitu. Nah, terus bagaimana cara mendelete ya? Gampang, tinggal delete aja. Misalnya kita rasa perlu direvisi gitu. Ya, ini tinggal delete. Gitu. Tinggal delete dan seterusnya gitu ya. Ini labelnya ini bisa kita ubah dari ADDIE ke reading list. Nah, itu teman-teman. Jadi itu adalah bagaimana cara kita mengekspor data dari Google Scholar gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya dari kita coba yang ya, dimension. Oke. Dimension ini sekarang yang sering dipakai oleh Sinta sekarang untuk pengukuran citasi personal. Dipakai oleh Sinta dimension gitu. Salah satunya ini. Jadi Sinta akan berarah besok tidak menggunakan Google Scholar lagi, atau menggunakan tetap tapi nilainya kecil. Nanti menggunakan Garuda juga dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini misalnya saya ingin memakai misalnya tadi ADDIE model, habis itu N, habis itu mathematics misalnya. Nah ini dapat nih saya.
dapat nih data-datanya. Dari data ini saya pengen misalnya 5 tahun terakhir gitu ya. 22, 21, 2, 3, 4. Oke, udah ini 5 tahun terakhir. Udah saya ekspor, saya limit to gitu ya. Saya limit to, terus habis itu saya pengennya source artikel atau publication tab-nya, publication tab-nya saya pengennya artikel. Ya sudah, limit to. Nah, udah nanti di sini ada nih. Nah, taruhlah udah gini ya, ini datanya. Saya pengen ekspor, maka saya harus login. Kalau teman-teman nggak punya akun, register gitu. Jadi misalnya saya login nih. Saya login, habis itu udah. Ini next. Nah, udah, nanti tinggal kita export result. Nah, saya mau coba ke RIS tadi misalnya. Kalau CSV udah ya, RIS misalnya. Nah, saya export. Nah, nanti ada tulisannya ini, your export is now being processed and will be available in the export center. At peak time, export may take several hours gitu ya. Nanti dia akan dikirim ke Gmail kita. Gitu. Tapi juga bisa kita cek di sini. Export center. Habis itu ini. Download aja udah. Nah, ini kan ada RIS CSV. Nah, download. Udah deh. Nanti download misalnya. Kita ketik di sini. Dimension jajal. Misalnya gitu ya. Jajal atau nyoba. Bahasa Jawanya jajal. Bahasa Indonesianya jajal ya. Oke, itu dimension jajal gitu ya. Oke, kayak gitu. Terus bagaimana kalau misalnya kita mau ke Scopus? Misal kita ke Scopus. Tapi gini Bapak Ibu, teman-teman, Scopus ini teman-teman setidaknya harus punya akun Scopus. Satu setidaknya gini, institusi tempat teman-teman bekerja atau teman-teman sekolah setidaknya udah berlangganan Scopus. Nah, saya dari UMS, kebetulan UMS ini alhamdulillah sudah berlangganan Scopus gitu ya. Udah berlangganan Scopus, maka saya bisa nyari. Kalau misalnya tidak, maka teman-teman akan seperti ini nanti bentuknya. Nanti akan seperti ini. Oke, hanya auto search saja. Auto search sama sources gitu. Nah, makanya teman-teman sign in menggunakan akun itu teman-temannya yang sudah ada kerjasamanya institusinya dengan Scopus, maka bisa. Nah, gitu. Nah, kalau teman-teman ada nih temannya, terus pakai akun temannya gitu. Nah, caranya misalnya kayak gini, sama ADDIE model, habis itu N, habis itu mathematics, salah seperti itu. Nah, nanti akan sama seperti ini. Saya nyari, ini kan misalnya ada open access, saya hanya fokus open access dan sebagainya. Ini saya bisa nyari seperti ini. 45, saya nyari 5 tahun terakhir. Habis itu publikasinya saya pengennya artikel. Nah, habis itu ini keywordnya bisa saya cari di sini, ADIE, Education, Computing, Mathematics Learning, STEM, Research Development, Learning System, dan misalnya Mathematics saya seperti itu. Dan language-nya saya pengennya bahasa Inggris, gitu ya. Habis itu udah. Nah, nanti akan seperti ini bentuknya. Dan dia akan seperti ini juga. Oke, udah nih. Kalau udah, maka kita tick all. Habis itu kita ini. Nah, nanti di sini enaknya Scopus tuh ini, ada pilihan-pilihannya nih. Jadi tinggal kalau kita mau klik semua nih, nah semuanya masuk. Oke, semuanya masuk dan sebagainya. Nah, ini bisa ke RIS format, bisa ke CSV format. Coba kita ke RIS. Habis itu export. Nah, di export, maka nanti kita akan bisa ngekspor nanti seperti ini. Scopus jajal. Nah, seperti itu ya. Nah, ini cara kita ekspor datanya kalau dari Scopus. Sama misalnya kita ingin dari Erik. Sorry, ini kayaknya laptop saya, internet saya agak well ya. Kita misalnya mau nyoba Erik nih.
nih Eric sama juga. Ini misalnya kita mau coba ADDIE, model, and mathematics. Misal seperti itu. Nah, maka ini hanya ada sedikit nih. Lebih bagus mana Eric, Dimension, sama Google Scholar? Tentunya lebih baik Eric daripada Dimension dan Google Scholar. Tapi Dimension dan Google Scholar lebih baik mana ya? Dimensions gitu. Google Scholar tuh kayak gaduh-gaduh lah, semuanya ada di situ. Bahkan yang bukan artikel riset pun ada. Dalam konteks maksudnya artikel cuma tulisan tulisan aja gitu, artikel tulisan aja, jadi nggak tervalidasi, nggak terreview pun ada di situ di Google. Sedangkan kalau Eric ini berbasis dari jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi atau terindeks oleh Eric. Eric itu kayak Sintanya di Amerika nggak salah, gitu ya. Nah gitu, jadi di sudah terindeks Eric itu istilahnya udah oke. UMS baru satu yang terindeks Eric, yaitu Jeramat Edu, itu punya prodi pendidikan matematika. Nah, ekspor udah, create, habis itu create file. Sudah, nanti bentuknya adalah nbib sama kayak gini, nbib gitu ya. Oke, ini Eric menjajal gitu ya. Oke, ya itu caranya seperti itu teman-teman. Nah, yang saya nggak tahu gimana cara dia ngerubah jadi CSV. Itu saya nggak tahu. Cuma kalau teman-teman tahu, tolong komen di bawah. Biasa juga belajar dari teman-teman caranya gimana. Kalau save ini enggak, save itu ngirim ke email dan bentuknya cuma link-link gini aja. Jadi bukan dalam bentuk Excel gitu, bukan. Gitu. Nah, sama tadi ekspor. Oke, gitu ya, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan nyoba Web of Science. Nah, Web of Science saya harus berangkat ke UM Library. Kenapa? Karena saat ini saya sedang berada ini saya bikin video ini, saya sedang ada di KL, di Kuala Lumpur, dan sedang menempuh studi S3 di Universitas Malaya. Nah, saya kenapa lewat sini? Karena melalui UM ini saya bisa mengakses UM Library ini, saya bisa mengakses mengakses Web of Science ya. Ya, Web of Science. Gitu maksudnya. Ya sebenarnya tanpa harus ini bisa, cuman saya harus login dulu gitu. Harus login dulu gitu. Oke. Bisa kita masuk? Wow. Here we go. Oke, udah nih. Udah ada researchers, ada documents. Nah, misalnya kita ingin nyari dokumennya all fields ya. All fields di sini ada banyak pilihannya. Researchnya. Nah, teman-teman nanti mungkin bisa cari kalau misalnya lanjut S2 atau S3 bisa, atau kalau enggak misalnya emang nggak lanjut, teman-teman bisa nitip teman-temannya yang sedang kuliah di luar negeri dan yang kampusnya berlangganan WOS gitu. Kebetulan UMS belum gitu. Oke. ADDIE model and misalnya mathematics lagi. Cari ya udah. Ini nanti tinggal, ini ada berapa nih? Ada 49 result ya. Ada 49 result, ya udah kita tinggal tick all. Habis itu export, please, misalnya seperti itu. Atau Excel. Nah, ini udah enak nih. Buat systematic literature review enak tuh. Gitu, kita bisa record from nih, udah. Nah, ini misalnya Web of Science menjajal gitu ya. Nah, udah kayak gini. Udah. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, udah kita tinggal menganalisis aja. Kita bisa menganalisis menggunakan menggunakan misalnya Force Viewer misalnya. Menggunakan Force Viewer. Habis itu ya enak. Nanti kalau udah pakai Force Viewer enak kita. Analisisnya gampang gitu. Ya bukan gampang gimana ya. Dan kita bisa tahu proses analisisnya seperti apa. Tema-temanya maksudnya setidaknya. Oke. Sambil kita nunggu.
sambil kita nunggu ini ya. Sepertinya kalau misalnya tadi yang saya sampaikan bahwa yang dari dimension tadi akan kekirim ke email. Ya, kita bisa lihat nanti bahwa nanti akan ada email. Nah, ini akan ada email nih, no reply nih. Dimension. Nah, ini tadi yang perlu kita download tadi gitu, tapi downloadnya dari tadi aja bisa, yang tadi tuh, yang dari profil. Nanti teman ulang lagi pakai dimension gitu ya. Oke, ini force viewer saya kok belum kelar-kelar ini. Sambil nunggu ya, ini force viewernya belum kelar-kelar. Akhirnya. Oke, kita mulai create. Habis itu create map base. Saya mulai dari ini. Kita ambil, misalnya tadi di download. Saya mau nyoba apa nih? Scope jajal tadi ya. Nah, scope atau was jajal gitu ya. Dari was jajal ini kita ternyata nggak bisa semuanya. Kita kalau gitu ambil dari scope jajal yang bisa. Ini bisa title abstract field. Tuh, karena di was nggak ada abstraknya ya. Makanya dia cuma title field saja. Oke, next dia mengekstrak datanya. Habis itu counting metodenya binary counting, atau kita coba yang full counting ya. Kalau yang binary nanti dia ada seperti ini, kalau full ada lebih banyak gitu ini ya. Nah, kalau kita perbesar occurrence-nya, artinya bahwa ada 4 kata yang terulang sebanyak 14 kali gitu. Nah, kata atau frase gitu. Isinya 8 habisnya. Nah, terus ini kata-katanya nih 60%-nya ya, paling banyak. Nah, ini kata-katanya misalnya kita SPPD sum, kita nggak tahu itu apa. Modul, problem, game, student, studi, mathematics, learning, gitu, finish. Nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah peta-petanya. Dari sini kita bisa melihat bahwa student yang paling banyak topik terkait dengan siswa, habis terkait dengan pelajaran, terkait dengan modul, matematika itu sendiri, problem, dan lain sebagainya. Itu banyak kajiannya gitu. Oke, ini adalah yang paling update dan seterusnya. Yang kuning itu adalah yang paling update, biru tua, semakin ungu ini berarti sudah semakin lawak ya. Lawas maksud saya. Nah, ini semakin tebel ini ya, berarti student ini kuningnya kayak matahari ya, berarti dia tebel lah. Tuh, tapi intinya gitu ya. Intinya adalah ini tentang bagaimana ekspor data dari Google Scholar atau dari WOS gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman, ada yang sampai sekarang yang saya masih bingung ya, bagaimana caranya. Itu di sini, di Garuda. Gimana caranya kita bisa ekstrak artikel itu, misalnya kita klik pendidikan matematika. Nah, ini ada 1661 dokumen. Gimana caranya kita bisa ngekstrak dokumen ini? Kalau ada yang tahu, komen di bawah. Oke? Tolong komen di bawah biar saya ikutan belajar. Oke, demikian teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk memperhatikan video sharing saya ini. Semoga bermanfaat. Jadi teman-teman kalau ada apa penjelasan saya yang keliru, silakan di komen dan tolong saya dibenarkan, jadi biar saya juga ikutan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.